Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nama saya Dwiki Christian. Di dalam proyek kali ini, di sini saya berperan sebagai front end developer dalam mengembangkan web situs streaming. Peran saya sebagai front end ini, yang pertama saya akan membuat HTML-nya, yaitu apa saja yang dibutuhkan user untuk bisa diakses. Yang kedua, saya membuat CSS untuk mendesain, memperbagus website supaya website lebih indah dipandang user. Yang ketiga, saya akan membuat JavaScript yang membuat website akan mudah berinteraktif dengan para user nantinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Faton Pradipoatnanto. Saya berperan sebagai back-end di project kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Noval Aziz. Saya berperan sebagai database. Berikut adalah hasil dari website kami yang telah kami buat bersama-sama. Di sini kami menyediakan berbagai navbar atau tombol, yaitu home, about us, dan details. Pada bagian pertama, di sini kami membuat sebuah tulisan, yaitu welcome to our website. Di sini kami bertujuan supaya website terlihat interaktif kepada user. Lalu di sini ketika kita merefresh pada websitenya, di sini akan ada muncul selamat datang di website kami, yang membuat website ini jauh lebih menarik. Lalu pada bagian kedua, yaitu about us, di sini kami menjelaskan asal usul dari website yang kami buat. Lalu ada visi dan misinya. Lalu pada bagian details, di sini kami menyediakan streaming, yaitu video film-film yang kami buat, ada di sini, yaitu ada Avenger Endgame, ada Spider-Man No Way Home, ada The Batman, dan seterusnya. Jika kita menekan link ini, maka akan menuju layar kaca, yaitu tempat streaming bajakan. Lalu pada bagian terakhir ini ada bagian kontak us. Pada kontak us ini, jika user ada yang ingin ditanyakan, maka akan bisa menghubungi nomor kami melalui ada yang tertera. Lalu di sini ada input. Di sini jika ada ingin berkomentar tentang website kami, yaitu memberikan feedback, maka akan ketika kita mengisi semua ini, lalu kita menekan send, maka semuanya akan masuk di database kami. Lalu di sini bagian yang terakhir ini ada login. Kita memasuki form login, itu kita akan mengisi namanya, misal yang nama yang kami buat. Contohnya, karena yang bisa masuk di sini hanya admin saja, yaitu misalkan contoh email yang saya buat, yaitu Fatan, lalu dengan passwordnya begini. Oke, sudah, kita tekan login, maka akan ada tulisan Anda menekan login. Jika kita oke, login sukses. Lalu di sini kami masuk ke tampilan dashboardnya. Di sini dashboard dari streaming yang kami buat, yaitu user, data-data user akan ada di sini semua. Lalu jika kita ingin menambahkan data-data ini, kami bisa menekan add data, lalu kita memasukkan nama seperti Hilmi, lalu Ilman, misalkan Hilmi. Di sini kita Hilmi namanya, lalu passwordnya Nasal. Nah, begitu. Lalu ketika kita tekan add, maka
data tersebut akan menambah di sini. Di sini juga ada action edit dan delete. Jika delete, jadi kita misalkan kita edit, di sini kita edit Aga diganti dengan email dari Hilmi. Di sini akan ada tulisan successfully. Lalu kita refresh. Nah, email dari Aga ini yang kita tekan yaitu pada user ID primary key-nya 3 ini yang kita edit, emailnya berubah karena kita tadi barusan menggantinya. Jika kita ingin mendelete, kita tinggal mendelete, tekan ini, maka akan tulisan successfully. Lalu ketika kita cek tombol home, di sini kita akan kembali ke tampilan utama dari website streaming kami. Lalu kita pencet. Nah, di sini akan muncul kembali ke tampilan awal. Begitulah hasil dari website kami. Kendala yang saya alami dalam mengerjakan website ini, khususnya saya sebagai front end, di sini ketika di tombol login ini, ketika saya membuat, ketika saya tekan input ini maka akan berwarna hijau. Lalu ketika kita menekan tab, maka akan ada sebuah alert karena data masih kosong. Di sini saya mengutak-ngatiknya. Di sini pada ketika di codingannya, di sini saya lupa memanggil on click, yaitu dari functionnya. Kendala yang saya alami seperti itu. Nah, saya mengatasinya, saya menaruh on click yang telah kami buat, functionnya kami panggil di on click sama dengan yaitu nama functionnya, lalu maka akan berhasil seperti ini. Kesimpulan dari kami dalam membuat website ini, kamu menjadi lebih paham betul tentang dunia pemrogramingan, yaitu dari sisi front end, back end, dan database. Di sini kami mempelajari banyak ilmu seperti membuat website lebih interaktif dan membuat website menjadi lebih bagus dengan CSS. Nah, di sini kendala terbesar saya sebagai back end, manajemen data streaming, mengelola data video dengan ukuran besar dan memastikan proses streaming berjalan lancar tanpa buffering. Nah, yang kedua itu ada keamanan data, melindungi data pengguna dan mencegah ancaman seperti SQL injection atau serangan DDoS. Nah, yang ketiga itu optimasi query database yang lambat dapat mempengaruhi performa situsnya. Nah, terutama saat menangani banyak pengguna. 4. Cara mengatasi tantangan saya sebagai backend. Optimalkan performa streaming. Gunakan teknologi streaming seperti adaptive bitrate streaming dan caching untuk mempercepat akses. Terus amankan sistem. Terapkan enkripsi data, prepared statements untuk mencegah SQL injection, dan firewall untuk melindungi dari serangan DDoS. Terus ada query database yang efisien. Gunakan indeks table dan optimalkan struktur database untuk mempercepat pengambilan data. Nah, terus selalu ada manajemen media yang terpisah. Simpan file media layanan di penyimpanan terpisah seperti cloud storage untuk mengurangi beban server. Terus yang kelima itu ada keterampilan atau ilmu baru yang didapat saya sebagai backend. Yang pertama itu pengelolaan database, belajar membuat struktur database yang optimal dan efisien. Lalu ada keamanan web, peningkatan pengetahuan tentang enkripsi data, penanganan serangan siber, dan pengamanan aplikasi web. Terus ada optimasi sistem, memahami teknik caching, load balancing, dan pengelolaan traffic tinggi.
Kendala terbesar saya adalah struktur tabel yang tidak sesuai dengan kebutuhan aplikasi dan kesalahan dalam penulisan query SQL yang menyebabkan data tidak tersimpan atau tidak tampil dengan benar. Cara saya untuk mengatasi masalah tersebut adalah berdiskusi dengan tim untuk memperbaiki desain basis data dan memastikan relasi antar tabel berjalan dengan baik. Dan saya juga memanfaatkan referensi online dan modul belajar terkait SQL untuk memperbaiki query yang error dan melakukan debugging dengan menguji satu persatu fungsi basis data. Keterampilan yang saya miliki setelah melakukan proyek ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang perancangan basis data yang optimal untuk aplikasi web, dan kemampuan menulis query SQL dengan efisien, dan meningkatkan keterampilan kerja sama tim dan komunikasi untuk menyelesaikan masalah secara kolektif. Sekian dari video kami. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam.